kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita memuji namanya, datanglah Tuhan. Contohnya saya untuk mempersembahkan Tuhan. Nah, bagaimana perasaan Kak Laura ketika mempersembahkan persembahan? Ya, pastinya perasaan saya pasti senang karena saya akan mempersembahkan apa yang saya punya kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik, persembahan adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan itu bukan hanya tentang materi atau uang, tetapi bisa juga melalui natura, misalnya hasil panen kita atau hasil ternak. Nah, ada satu lagi nih adik-adik, namanya persembahan hidup. Nah, apa itu persembahan hidup? Yaitu diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita boleh membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ada lagi nih, misalnya talenta kita bisa menyanyi atau berpuisi. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan melalui puji-pujian atau apapun yang kita bisa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak meminta banyak kepada kita. Tuhan Yesus hanya mau kita mempersembahkan tubuh kita dengan ikhlas kepadanya. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berbunyi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Kita mulai. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan melalui pujian Datanglah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, shalom. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Vita. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, adik-adik yang masih ada di rumah, mari adik-adik duduk dengan rapi, duduk dengan bagus, karena kita mau datang berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Mari duduk dengan rapi, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang indah di pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab, kiranya Roh Kudus yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita yang baru, Kakak Vita mau tanya, apakah adik-adik di rumah masih ingat apa cerita kita pada minggu yang lalu? Ya, betul adik-adik. Pada minggu yang lalu, kita mendengarkan bagaimana orang Israel menyembah patung anak lembu emas. Nah, karena hal itu, Tuhan pun marah. Tuhan sedih kepada orang-orang Israel. Kemudian, Tuhan mendatangkan hukuman kepada orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel yang pada saat itu bertobat, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, Tuhan pun mengampuni mereka. Nah, adik-adik, cerita kita pada minggu ini, kita akan mendengarkan bagaimana Allah tetap berada di tengah-tengah orang Israel. Adik-adik, saya Musa. Apakah adik-adik masih ingat siapa saya? Ya, saya adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Tuhan sudah memaafkan orang Israel, makanya Tuhan memanggil saya dan memerintahkan saya untuk membuat kemah sebagai tanda bahwa Tuhan berada di tengah-tengah umat Israel. Saya pun kemudian memanggil orang-orang Israel. Ayo, kumpul. Tuhan memerintahkan kita untuk membuat kemah sebagai tanda bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi bagaimana caranya kita mau membuat kemah sedangkan kita tidak mempunyai persediaan? Bolehkah kita membawa persembahan yang ada pada kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan, yang itu dipakai untuk membuat kemah suci itu? Wah adik-adik, ternyata orang-orang Israel mau membawa persembahan yang semua ada pada dirinya. Orang-orang Israel kemudian datang mengumpulkan persembahan mereka. Ada yang membawa kain, ada yang membawa emas, ada yang membawa tembaga, perak, rempah-rempah, dan minyak. Semuanya itu mereka persembahkan untuk Tuhan. Nah, ketika semua persembahan itu sudah terkumpul, ternyata persembahan itu sudah lebih dari cukup. Wah, luar biasa orang-orang Israel. Mereka membawa persembahan dengan penuh sukacita. Kemudian adik-adik, Tuhan juga memilih Basaleel dan Oholiab dan orang-orang banyak pada saat itu dan mengaruniai mereka sebuah kepandaian untuk membuat kemah suci. Apakah kamu mau membantu orang-orang Israel dalam membuat kemah suci? Wah adik-adik, ternyata mereka juga mau membantu bekerja sama dengan orang-orang Israel lainnya dalam membuat kemah suci. Kami pun akhirnya membuat kemah suci dengan gembira, dengan senang. Kami kemudian bekerja bersama-sama, saling membantu, saling menolong, dan kemudian kemah suci tersebut sudah jadi. Wah, kemah suci itu sangat indah, sangat cantik. Tuhan pasti senang melihat apa yang sudah kami buat, karena kami membuat kemah suci ini dengan sukacita. Nah, adik, dari cerita kita minggu ini, kita diajarkan dua hal. Yang pertama, kita diajarkan bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik
untuk Tuhan. Yang kedua, kita diajarkan untuk tidak malas-malasan terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Entah itu tugas yang diberikan oleh orang tua kita, entah itu tugas yang diberikan dari sekolah, dari gereja, itu semua kita harus lakukan dengan penuh sukacita, seperti yang orang Israel lakukan dalam membuat kemah suci. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik, cerita kita dalam minggu ini terambil dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-35 sampai pasalnya yang ke-40. Adik-adik yang ada di rumah yang sudah bisa membaca, mari selepas ibadah ini adik-adik membaca bahan cerita kita dalam minggu ini. Kakak ulangi, yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 35 sampai pasalnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, begitu banyak berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, baik itu nafas hidup, kesehatan, kekuatan, dan banyak lagi. Nah, mensyukuri semua itu, mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya dari Keluaran 35 ayat 29. Semua orang Israel dengan sukarela membawa persembahan mereka kepada Tuhan untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Sambil memberi persembahan kita iringi dalam lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita ulang. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Adik-adik ikuti ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik yang ada di rumah duduk dengan rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan apa yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga telah membawa tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya boleh dikelola dengan baik di tengah-tengah jemaat di tempat ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga tidak datang lupa mendoakan untuk kedua orang tua kami. Mari Tuhan jaga, Tuhan rawat mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada mereka. Tuhan juga berkati kami ya Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggumu. Berkati kami dalam pendidikan kami. Tuhan berikan kami ketekunan, kepintaran, sehingga kami boleh dapat belajar dengan baik. Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan sembuhkan mereka. Dan semoga ya Tuhan minggu depan teman-teman kami boleh kembali sehat dan boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga datang mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, baik yang ada di Masamba, Luwu Utara dan sekitarnya. Kiranya mereka semua tetap berada dalam naungan cinta kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, dan berkati pemimpin kami terkhusus di daerah kami, di daerah Tanah Toraja. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mengenai ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita berikan sebuah pujian, kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan dengan
Dialah penjaga kita, Dialah penolong kita, Dialah pemimpin kita. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji nama-Nya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji nama-Nya. Oh, Allah dahsyat, dahsyat. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita pada minggu ini. Sampai berjumpa di ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.